Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti. Oke, sore hari ini saya ingin sharing suatu bahasan mengenai plus minus kita kerja sesuai dengan passion. Dari materi yang saya baca dari internet, saya akan coba sharing kembali untuk menjadi review kita semua. Jadi soal pekerjaan itu hampir semua orang pasti menginginkan bisa bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing. Karena bayangan kita pasti menyenangkan jika kita bisa bekerja sesuai passion kita. Bekerja di bidang yang kita sukai dan kita kuasai. Tapi sebetulnya kenyataan tidak seindah itu, teman. Oke, plus minus kita bekerja sesuai passion, hari ini akan saya bahas. Yang pertama adalah plusnya ya, pekerjaan itu akan terasa menyenangkan karena sesuai dengan apa yang kita sukai. Plusnya, kalau kita bekerja sesuai passion yang kita miliki, pekerjaan yang kita jalani itu pasti terasa menyenangkan karena apa yang kita kerjakan memang sesuai dan sejalan dengan apa yang diminati dan kita sukai. Hal ini juga yang menjadi alasan utama kenapa orang-orang itu ingin bekerja sesuai passion mereka masing-masing. Supaya mereka bisa bekerja, tapi tidak merasa sedang bekerja, saking asyiknya. Satu hal yang bisa dibilang merupakan kenyataan dan salah satu kelebihan yang memang didapatkan kalau kita kerja sesuai passion. Oke, plus yang kedua itu adalah selalu semangat untuk berkembang. Plus yang kedua itu akan sangat baik pengaruhnya pada diri sendiri dan juga karir, karena kita punya semangat yang besar untuk terus berkembang dan lebih baik dari hari ke hari. Karena seperti yang kita semua tahu, salah satu kunci sukses dalam karir itu adalah terus berinovasi dan berkembang. Jadi memang bekerja sesuai passion itu dapat membentuk kita menjadi versi terbaik dalam karir ataupun perkembangan diri kita sendiri. Yang ketiga, merasa bebas dan tidak tertekan dalam menekuninya. Kelebihan dan plusnya yang ketiga yaitu adalah kita merasa bebas dalam menekuni pekerjaan kita sendiri. Karena percaya atau tidak, satu hal yang kita cari di dunia kerja dan sulit didapatkan itu adalah perasaan bebas tanpa tekanan. Ketika kita bekerja sesuai minat atau passion, tentu kita akan merasa senang dan itu akan membuat kita tidak merasa tertekan sedikit pun untuk menekuninya. Sehingga karir kita juga akan mengalir begitu saja karena dijalani dengan hati yang ikhlas. Oke, tapi selain 3 poin plus yang tadi saya sharing, ada juga minusnya ketika kita bekerja sesuai passion. Yang pertama, kita akan bingung harus apa ketika kita stuck dan jenuh. Kenapa? Karena percaya atau tidak, secinta apapun kita terhadap pekerjaan, tapi kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, pasti akan ketemu titik jenuh. Di mana kita akan melakukan secara monoton dan berkutat pada satu hal itu saja. Lalu poin minus yang kedua adalah kadang tanpa sadar malah jadi terjebak di zona nyaman. Mungkin banyak orang tidak sadar akan hal ini, bahwa minusnya bekerja sesuai passion itu akan membuat kita tidak sadar bahwa ternyata kita sedang terjebak dalam zona nyaman. Yang mana saking asyiknya menekuni pekerjaan itu jadi mengabaikan peluang lain yang mungkin bisa memperluas jangkauan karir kita. Makanya, sebenarnya bekerja sesuai passion itu bisa menjadi jebakan untuk sebagian orang, yang mana membuat kita terlalu fokus pada satu hal sehingga tidak berkembang. Jadinya kita hanya stuck dan berkutat pada satu bidang saja, karena bidang itu sesuai dengan passionnya. Oke, untuk kita-kita yang mungkin masih merasa sibuk mengejar apa passion kita, ada 5 renungan yang kita mungkin bisa pertimbangkan. Kenapa kita harus terus-menerus mengejar passion kita? Yang pertama, perbedaan antara passion dan zona nyaman itu sangat tipis sekali. Bahkan banyak yang tidak menyadari bahwa batas antara passion dengan zona nyaman itu sangat samar. Bahkan terkesan tidak ada bedanya sama sekali. Sebabnya
Apa yang menjadi passion itu biasanya akan membuat seseorang menjadi merasa enjoy dan nyaman dalam menjalani, sehingga terkadang membuatnya lupa diri. Itulah sisi buruk dari passion yang ternyata bisa menjerumuskan kita terhadap zona nyaman yang tentu tidak akan mendatangkan keuntungan apapun dalam hidup kita. Padahal, untuk bisa meraih kesuksesan dalam hidup itu kan diperlukan keberanian untuk melepaskan diri dari zona nyaman. Yang kedua, mau sampai kapan kita akan terus mengejar? Mengejar passion kan kerap kali dijadikan pilihan bagi sebagian besar orang, terutama generasi milenial dan generasi Z. Mereka beranggapan bahwa mengejar passion itu bisa membuat mereka lebih bebas menikmati hidup, karena bisa bekerja dengan hati tanpa adanya paksaan dari manapun. Namun pertanyaannya, mau sampai kapan kamu akan terus mengejar? Sadarilah bahwa usia kita akan terus bertambah dan kemampuan fisik dan mentalmu juga akan berkurang. Jika sekarang saja sudah menghabiskan masa usia kita untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti, bagaimana kehidupanmu di hari esok? Yang ketiga, terkadang bekerja untuk bertahan hidup itu merupakan prioritas utama. Meskipun kebahagiaan itu penting dalam menjalani hidup, tapi ada sesuatu yang tentu saja harus jadi prioritas nomor satu, yaitu bertahan hidup. Tidak akan selamanya kamu akan terus mengandalkan orang-orang tercinta, khususnya orang tua, sehingga mau tidak mau kita harus hidup mandiri. Yang keempat, apakah kita tidak takut tertinggal jauh dari orang lain yang sudah sukses? Jelas, karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengejar, kita akhirnya tertinggal dari teman-teman kita yang sudah start lebih dulu. Dan yang terakhir, mengejar passion sama saja dengan menyia-nyiakan masa muda. Oke, dari yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa betul penting bahwa kita bekerja sesuai dengan passion. Tapi jika di pekerjaan kita tidak menemukan passion kita, kunci utamanya adalah bersyukur dan tetap menjalani dengan ikhlas, bekerja dengan lebih baik, karena passion itu mungkin tidak datang di waktu saat ini. Oke, begitu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.